Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam program kajian tafsir. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan kajian tafsir ya dari kitab Taisir Al-Karimur Rahman. Sekarang kita yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Kita sekarang sampai pada surah Al-Baqarah ayat 246. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Ya. Alam tara ilal mala'i min bani Israel. Tidakkah engkau ya Muhammad memperhatikan kepada sekumpulan atau para pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar, tokoh-tokoh dari Bani Israel, min Bani Israel, min ba'di Musa, setelah sepeninggalnya Nabi Musa alaihissalam. Iya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kisah para pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh dari Bani Israel setelah sepeninggalnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Idh qalu linabiyyin lahum ba'ats lana malika. Itu ketika mereka, para tokoh-tokoh Bani Israel atau para pemimpin-pemimpin mereka berkata kepada nabi mereka, ya dari keturunan Bani Israel, mereka mengatakan kepada para nabi mereka, ya mengatakan kepada nabi mereka, ya ibu aslana malikan, ya utuslah kepada kami seorang raja, nuqatil fi sabilillah, yang dengannya kami bersama dengan raja itu berperang, ya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ikhwatul Islam a'azakumullah, yaitu para tokoh mereka ingin supaya mereka bersatu, maka perlu adanya pemimpin bagi mereka, yaitu seorang raja yang bisa mempersatukan mereka untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Ya. Jadi tujuannya ya diutusnya seorang raja di tengah-tengah mereka agar mereka bisa berperang bersama dengan raja itu memerangi musuh-musuh mereka.
Ya. Apa kata sang nabi itu? Qala hal asaitum in kutiba alaikumul kitabu alla tuqatilu. Maka sang nabi mengatakan, ya, apakah jika ya peperangan itu, jika perang itu diwajibkan kepada kalian, ya boleh jadi kalian tidak mau berperang. Ya, artinya jangan sampai eh, ya hukum perang itu diwajibkan ke atas mereka, justru mereka tidak mau ikut berperang. Ya, ini ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, tapi apa jawaban mereka? Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Maka mereka mengatakan, ya bagaimana bisa kami tidak ikut berperang ya di jalan Allah. Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Padahal kami sudah diusir dari kampung-kampung kami dan anak-anak kami, ya, dan juga diusir dari anak-anak kami, ya. Artinya ini mereka memberikan alasan bahwasanya mereka tuh pasti akan berperang bersama dengan sang raja itu yang diutus di tengah mereka dengan alasan bahwasanya mereka telah diusir dari rumah-rumah mereka, dari kampung-kampung halaman mereka, mereka dipisahkan dengan anak-anak mereka. Makanya kata mereka sudah pasti kami akan ikut berperang. Ya, ini ikhwat Islam, a'azakumullah. Tapi apa yang terjadi? Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Namun ketika perang itu diwajibkan ke atas mereka, itu berperang menghadapi musuh-musuh itu diwajibkan kepada mereka, tawallau, maka mereka pun berpaling. Ya, maka mereka pun berpaling. Ya, surah Al-Baqarah ayat 246 sampai 247 ya. Silakan dibuka. Al-Baqarah ayat 246 sampai 247. Ya, tawallau, maka mereka pun ya berpaling, artinya tidak mau menjalankan kewajiban untuk berperang. Iya, illa qalilan minhum, kecuali sangat sedikit dari mereka. Ya, kecuali sangat sedikit dari mereka saja yang mau ikut berperang. Ya, inilah lihatlah bagaimana Bani Israel ini ya, ya sepak terjangnya mereka menyelisihi daripada para nabi mereka. Ya, menyelisihi apa namanya kitab Taurat. Ya, sejak zaman Nabi Musa mereka menyelisihi Nabi Musa alaihissalam. Ya, sampai sepeninggal Nabi Musa pun mereka masih juga menyelisihi para nabi, termasuk ini nabi yang diutus kepada mereka. Ada yang mengatakan dalam tafsir yang lain disebutkan Nabi Samuel namanya, ya. Tetapi justru mereka tidak mau mentaati ya apa yang disampaikan oleh nabi mereka, ya. Dan mereka sendiri yang ingin mau berperang, ya, tetapi ketika diutus seorang raja di tengah mereka untuk berperang bersama mereka, justru mereka menyelisihi janji mereka, menyelisihi ucapan mereka yang mau ikut berperang. Itulah uh, sifat ya buruk yang dimiliki oleh Bani Israel. Mereka tidak menepati janji. Mereka suka menyelisihi janjinya. Ya, wallahu alimun bidzalimin, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Ya, orang-orang yang zalim itu adalah orang-orang yang menyelisih janjinya. Orang-orang yang menyelisih janjinya, ya. Jadi para pembesar-pembesar mereka itu, tokoh-tokoh mereka telah menyelisihi janji mereka bersama terhadap nabi mereka untuk berperang di jalan Allah
Subhanahu wa taala. Wa qala lahum nabiyyuhum. Ini ayat selanjutnya 247. Dan nabi mereka berkata kepada mereka, innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kalian Talut sebagai raja. Ya, jadi di antara mereka Allah Subhanahu wa taala utus tunjuk Talut untuk sebagai malik. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus Talut sebagai seorang raja untuk berperang bersama mereka menghadapi musuh-musuh mereka. Tapi apa yang terjadi? Qalu anna yakunu lahul mulk alaina. Ya, ini ya sifat buruknya lagi dari Bani Israel. Mereka mengatakan bagaimana bisa dia mempunyai artinya bagaimana bisa dia menjadi raja bagi kami, berkuasa atas kami. Ya. Wa nahnu ahaqqu bil mulk, sedangkan kami lebih berhak untuk menjadi raja, ya, berhak untuk memiliki kekuasaan daripada Talut tersebut. Ya. Walam yu'ta sa'atan minal mal, yang mana Talut itu tidak diberikan keluasan harta. Ya, jadi Talut ini adalah orang yang fakir, orang yang miskin, ya, tidak ada kedudukannya, tidak ada hartanya, tetapi justru Allah Subhanahu wa taala mengangkat Talut ini sebagai sang raja bagi mereka. Ya, jadi mereka umat atau Bani Israel ini, pemimpin dari Bani Israel ini atau para pemimpin dan para pembesar-pembesar mereka menyangka bahwasanya kekuasaan itu hanya bisa didapatkan melalui harta. Bahwasanya dengan harta itu seseorang bisa memerintah, bisa berkuasa dan seterusnya. Ya, padahal sebenarnya yang berkuasa itu tidak mesti harus memiliki harta. Ya. Oleh karena itu disebutkan dalam lanjutan ayat ini, ya, qala innallaha astafahu alaikum. Maka sang nabi itu mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Talut atas kalian sebagai raja. Ya, ini pilihan Allah. Allah Subhanahu wa taala tentu lebih mengetahui kemaslahatan kenapa Talut yang tidak memiliki apa-apa, orang miskin, tidak memiliki kekuasaan dan jabatan, ya, tidak memiliki harta, justru Talut diangkat sebagai seorang raja bagi Bani Israel pada saat itu. Ya. Tapi karena itu merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ya yang bisa membatalkan pilihan Allah. Allah Subhanahu wa taala tentu lebih mengetahui siapa yang berhak untuk menjadi seorang raja. Ya, dan pilihan Allah ketika Allah memilih berarti Allah Subhanahu wa taala tentu mengetahui tentang kemampuan daripada Talut ini untuk menjadi seorang raja. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jisim, dan Allah SWT menambahkan kepada Talut itu meskipun dia adalah orang yang miskin, tidak ada kedudukannya, tetapi Allah SWT memberikan dia keluasan ilmu dan keluasan badan atau kekuatan badan. Ya, kekuatan ilmu dan kekuatan fisik yang dimiliki oleh Talut. Ya, jadi inilah ciri pemimpin yang memiliki dua, ya. Pemimpin yang diinginkan adalah yang memiliki dua ini kriteria minimal, yaitu memiliki ilmu, yang kedua memiliki fisik yang kuat. Ya, karena dengan ilmu inilah, ya, maka seseorang pemimpin bisa menuntun umatnya, masyarakatnya kepada jalan yang benar. Tentu ilmu di sini adalah ilmu agama, karena ilmu agama inilah yang menuntun manusia kepada jalan yang lurus. Ya, sedangkan kekuatan fisik ini adalah salah satu faktor yang yang menjalankan, yang mengeksekusi dari ilmu yang sudah diketahui itu. Ya, jadi pengamalannya adalah dengan fisik, sedangkan teoritisnya adalah dengan pemahaman ilmu itu. Antara teori dan praktek. Inilah
melalui kekuatan fisik dan jasad badan, sedangkan teori itu adalah dengan pengetahuan ilmu pengetahuan. Ini ikhwatul Islam. Inilah yang dimiliki oleh Tolut, ya. Dari sisi harta dia tidak ada, kedudukan tidak ada, pangkat tidak ada, kekuasaan dia tidak ada, tetapi karena dia memiliki ilmu agama dan memiliki fisik yang kuat, maka dia pun dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin atau menjadi raja bagi Bani Israel. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Ya, jadi Bani Israel itu kenapa menyanggah penyampaian dari Nabi bahwasanya akan diutus seorang raja dari kalangan mereka, karena mereka ya khususnya para pembesar-pembesar ini mengatakan kami lebih berhak karena kami punya kekuasaan, karena kami adalah para pemimpin dan seterusnya, ya. Maka dia menyangka dia lebih berhak, mereka lebih berhak untuk memimpin Bani Israel sebagai rajanya. Ini ikhwatal Islam, azakullah. Ya, padahal sebenarnya syarat yang paling penting dari jadi seorang pemimpin atau seorang raja adalah yang memiliki ilmu pengetahuan agama, yang ya keluasannya. Yang kedua adalah memiliki fisik yang kuat. Ini ikhwatal Islam, azakumullah, yang harus kita pahami bersama. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaannya, kekuasaannya kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Jadi kekuasaan ini tentu adalah pilihan Allah. Allah Subhanahu wa taala berhak memilih siapa yang berhak untuk menjadi penguasa, menjadi pemimpin, menjadi sang raja. Ya, tidak ada yang bisa membatalkan, yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita mesti meminta kekuasaan ini dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memberikan kekuasaan, dan Allah juga yang mencabut kekuasaan itu dari diri seseorang. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas. Artinya maha luas nikmat beliau, maha luas ampunan beliau, maha luas ya kebaikan-kebaikan Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha luas, ya, ilmunya, maha luas nikmatnya, maha luas kekuasaannya, maha luas segala-galanya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Alimun, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, ya, maha mengetahui ya segala perbuatan manusia. Allah maha mengetahui siapa yang berhak untuk menjadi raja, siapa yang berhak untuk memimpin sebuah kaum dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang kita lakukan. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, sedikit lagi kita lanjutkan 248. Wa qala lahum nabiyyuhum, dan nabi mereka berkata kepada pembesar-pembesar Bani Israel, inna ayata mulkihi, sesungguhnya tanda kerajaan dari Tolut itu adalah ayatiyakumut tabut, yaitu ketika peti, ya, sebuah peti itu datang kepada kalian yang di dalamnya ada ketenangan dari kalian, dan juga ada sisa-sisa dari peninggalan yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun, yang mana peti itu dibawa oleh malaikat, ya, dibawa oleh malaikat. Inna fi dzalika, sesungguhnya yang demikian itu la ayat, ya, la ayatal lakum, ya, sungguh terdapat tanda kekuasaan Allah, keesaan Allah, kemahakasih Allah Subhanahu wa taala, lakum, kepada kalian, in kuntum mukminin, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu mukjizat, ya, atau kekuasaan Allah, maksudnya tanda kerajaan Tolut yang mana disepelekan oleh pembesar-pembesar Bani Israel pada saat itu, yaitu ketika datang sebuah peti yang berisi peninggalan-peninggalan dari keluarga Nabi Musa dan keluarganya, dan Nabi Harun dan keluarganya atau para pengikutnya. Ya, di situ ada sisa-sisa peninggalan. Ya, ini ikhwatul Islam, azakumullah. Ya.
itu menunjukkan bahwasanya eh, menunjukkan bahwasanya eh, Talut itu adalah benar adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, karena ya tanpa disangka-sangka ya tiba-tiba eh, apa peninggalan daripada Nabi Musa dan Nabi Harun ini sudah lama dicuri, ya sudah lama hilang, tidak ketemu. Nanti setelah Nabi Musa meninggal dunia dan seterusnya, baru peninggalan ini ada, ya ini ada. Ini menunjukkan bahwasanya ya Tolut, ya yang mana Tolut ini Allah mengangkat dia sebagai seorang raja. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, jadi sekali lagi ya bahwasanya ini ujian bagi Bani Israel, apakah dia mau tetap menerima daripada Tolut ya sebagai sang raja. Ya, in kuntum mukminin, jika kalian beriman kepada Allah maka terimalah Tolut ya sebagai sang raja untuk bersama kalian memimpin dalam peperangan melawan musuh-musuh kalian. Ini kuat Islam, azakullah, ya tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala kapan saja bisa menginginkan apa yang dia kehendaki, termasuk dengan peti ini yang sudah lama hilang, yang berisi peninggalan-peninggalan dari keluarga Nabi Musa dan Nabi Harun. Lalu Allah datangkan, tentu dengan Allah Subhanahu wa taala datangkan melalui perantara malaikatnya. Ini menunjukkan sebagai tanda bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menunjuk, memilih, mengutus siapa yang berhak untuk menjadi nabi. Ya, jadi menjadi seorang pemimpin. Ya, ini ikhwat Islam, azakullah. Oleh karena itulah maka Bani Israel diminta untuk tunduk, patuh dan taat kepada keputusan yang Allah Subhanahu wa taala, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Iya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ya 3 ayat ya tentang bagaimana sikap daripada tokoh-tokoh para pemimpin-pemimpin Bani Israel terhadap sikap mereka terhadap nabi mereka, juga sikap mereka eh, terhadap pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami semua. Jadi pelajaran yang kita bisa petik dari 3 ayat ini bahwasanya eh, selama itu adalah perintah dari sang nabi, maka kita harus mentaati nabi kita. Ya, begitupun juga kita sebagai umat Rasulullah, maka kita harus mentaati apa yang beliau sampaikan kepada kita. Yang kedua, jika Allah memilih ya hamba-hambanya, maka tentu pilihan Allah itu yang terbaik. Ya, oleh karenanya jika Allah Subhanahu wa taala memilih para nabi, memilih para sahabat nabi untuk berjuang bersama nabi, maka itulah yang terbaik. Dan harus kita sebagai seorang mukmin harus sami'na wa ata'na, harus kita dengar dan taat kepada keputusan Allah dan keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya bahwasanya yang memimpin, yang berhak menjadi penguasa, pemimpin yang ya menjadi tokoh, bukanlah dilihat daripada harta benda, kekuasaan, pangkat ataupun jabatan ataupun sekedar keturunan, tetapi dilihat daripada ilmunya, ya keluasan ilmu dan juga kekuatan daripada fisik itu, ya untuk mewujudkan ilmu yang sudah diketahui itu. Inilah 2 kriteria ini, ilmu agama, yang kedua fisik yang prima, yang baik, maka insya Allah itulah yang berhak, yang pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Demikianlah, ya ini memberikan pelajaran yang berharga bagi Ustaz. kita agar kita senantiasa. Ya, ada yang bertanya?
eh, izin bertanya Ustaz, Ya, terkait dengan eh, kita patuh dengan Allah dan Rasulnya. Misalkan di sebuah instansi kantor ada atasan yang menyuruh kita misalkan memalsukan data untuk menyenangkan pimpinan yang di atasnya. Karena eh, diarahkan seperti itu. Kira-kira kita sebagai bawahan ini seperti apa? Apakah kita harus mengikuti memalsukan data itu demi menyenangkan pimpinan, ataukah kita tetap berpegang teguh pada pendirian kita bahwa ya, putus. Ya, suara tak putus. Suara tak putus. Ya, intinya adalah selama kemaksiatan, kalau kita itu tahu adalah pelanggaran kemaksiatan, maka kita tidak boleh mengikutinya. Ya, tidak boleh kita mentaati Nabi bersabda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita mentaati manusia atau makhluk ya jika dia memerintahkan kepada kemaksiatan. Ya, jadi kita tidak boleh ya menuruti perintah seseorang jika dia menyuruh kita untuk berbuat kemaksiatan. Ya, jadi kita tidak boleh mentaatinya, tidak boleh mentaati karena itu adalah perbuatan kemaksiatan, buatan pelanggaran. Selama kita ketahui itu adalah pelanggaran, ya kemaksiatan, tidak boleh kita mengikutinya. Ya, kita hanya mengikuti perintah yang menyuruh kepada kita kepada kebaikan. Ya, pimpinan yang menyuruh kita kepada kebaikan, kebenaran, ya, maka kita mengikutinya. Tapi kalau memerintahkan kepada kita, pemimpin menyuruh kepada kita untuk berbuat kemaksiatan, pelanggaran, ya, seperti juga tadi dikatakan tadi ada pemalsuan-pemalsuan, maka itu tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan kita mengikutinya. Meskipun barangkali ini pahit ya, berat, tetapi ini tantangan ujian, ya, kita bisa menolak dengan cara yang halus misalnya atau menasihati dia bagaimana caranya agar kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Ya, ya barangkali ini yang kami sampaikan. Ya, baik. Ya, jelas ya? ya Ustaz. Ya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Kalau tidak lagi pertanyaan, mudah-mudahan ya eh, apa yang kami sampaikan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mohon maaf ya, atas segala kekurangannya. Jika ada yang salah, kebenaran hanya milik Allah, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Demikian kami akhiri kajian tafsir malam hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum.